مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Bismillah, hamidan lillah wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa, sholat, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua, mulai dari puasa, sholat dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini juga Al-Fakir menyampaikan beberapa hal terkait dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, terlebih yang menimpa bagi kita semua, mulai dari pandemi ataupun harga-harga yang melambung tinggi. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari rezeki yang halal barokah. Patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada ibu-ibu yang setiap hari mengeluhkan perihal harga ataupun yang lain sebagainya, dari mulai minyak ataupun bawang dan lain sebagainya. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena semua kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yarzuquna fir rakhisah. Allah memberikan rezeki kepada kita semua pada waktu barang-barang murah. Huwallazi yarzuquna fil ghala. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita semua pada waktu harga melambung tinggi. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan harga ataupun lain sebagainya yang kita butuhkan senantiasa setiap hari. Karena apa? Karena kita tinggal pakai saja semua itu. Semua adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita terima merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dari itulah para pemirsa yang budiman, perlu kita syukuri atas nikmat semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita terima pada saat ini. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Hakim pernah memberikan pesan kepada putranya, "Ya bunayya fi hayatika la tatanazal an salasatin." Wahai anakku, di kehidupanmu setiap hari, jangan sampai engkau melepas dari 3 perkara. Yang pertama, antakul afdhala ta'am. Ketika engkau makan, makanlah makanan yang terbaik yang engkau miliki. Yang kedua, wa antanam ala afdhali firashin. Ketika engkau tidur, tidurlah di tempat tidur yang engkau miliki yang paling terbaik. Dan yang terakhir, wa antaskuna fi afdhalil buyut. Ketika engkau menempat di satu tempat tinggal, maka tempatilah tempat yang terbaik yang engkau miliki. Si anak bertanya kepada Hakim, "Kaifali ana fala dzalika?" Bagaimana ayahku? Bagaimana caranya kita bisa melakukan 3 perkara tadi? Wa nahnu fuqara, sedangkan kita adalah orang-orang yang fakir, tergolong orang yang miskin, tergolong orang yang tidak mampu. Akhirnya dijawab oleh Hakim tersebut, "Idza akaltah indama taju." Ketika engkau mau makan sesuatu, maka makanlah pada waktu saat lapar. Karena pada waktu itulah satakunu ma ta'kuluhu afdhala ta'am.
Apa yang kau makan pada saat itu akan terasa nikmat dan yang paling terbaik yang engkau miliki. Para pemirsa yang budiman, pada saat ini barangkali panjenengan semua menempatkan atau memasak masakan yang terbaik untuk keluarga, mulai dari daging, tidak punya daging, punya ayam, tidak punya ayam, punya lele, ataupun yang lain sebagainya, boleh semuanya dimasak sesuai dengan kesukaan masing-masing. Namun untuk mengkonsumsi hal tersebut, janganlah sampai berlebihan. Janganlah sampai kita memakannya dengan tomak atau dengan rakus, karena itulah yang akan membawa penyakit bagi kita semua. Tidak punya daging sapi maka cukup daging kambing, tidak punya kambing cukup daging ayam, tidak punya ayam cukup pakai telur, tidak punya telur cukup apapun yang kita miliki. Ataupun kita pakai telur seperempat ditambah tepung. Nah, ini salah satu cara untuk memperbanyak makanan yang untuk kita konsumsi. Nah, barangkali dengan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, rizki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'tina min haitsu nahtasibu. Ma ya'tina min haitsu nahtasibu aktsara mimma ya'tina min haitsu nahtasibu. Apa yang Allah berikan kepada kita dari rizki-rizki yang setiap hari diberikan kepada kita, menurut dugaan kita, menurut sangkaan kita, itu sebetulnya lebih sedikit yang kita terima daripada yang tanpa kita duga sebelumnya. Yang kedua, wa antanam ala afdhali firashin. Ketika kita tidur, tidurlah di tempat yang kita miliki, yang terbaik yang kita miliki. Bagaimana kira-kira mengaplikasikan hal tersebut? Yaitu wa idza amilta katsiran wa nimtah wa anta mut'ab satakunu firashuka afdala firashin. Ketika kita semua bekerja setiap hari, beraktivitas setiap saat, banyak melakukan pekerjaan, disibukkan dengan pekerjaan dan lain sebagainya, pada saat itulah kita akan merasakan kepayahan. Pada saat itulah kita akan merasakan capek. Di saat itulah tempat kita berbaring dimanapun, maka menjadi firashuka afdala firashin, akan menjadi hamparan, akan menjadi tempat yang terbaik untuk kita tiduri. Karena pada saat itu kita tidak akan pernah memilih tempat, tidak akan memilih yang terbaik di mana. Pada waktu kita payah melaksanakan ibadah sebelumnya setiap hari atau bekerja setiap hari, di saat itulah tempat berbaring kita insya Allah akan menjadi tempat yang terbaik yang kita miliki. Dari itulah para pemirsa yang budiman, ketika kita melakukan sholat, bahkan setiap saat kita melaksanakan tarawih di malam hari, perlu dan setiap hari kita syukuri hal tersebut dan kita nikmati. Jangan sampai kita merasa payah ataupun capek dengan pekerjaan sholat atau ibadah kita, karena dengan itu insya Allah pekerjaan kita akan lebih mudah, akan lebih baik, akan lebih diresapi oleh kita, dan insya Allah juga pahalanya akan mengalir besar kepada kita semua. Dan setelah melakukan aktivitas kita semua sehari-hari, barulah kita istirahat. Bolehlah istirahat dimanapun kita istirahat, insya Allah ketika sudah selesai pekerjaan kita semua dari aktivitas ibadah ataupun pekerjaan, dimanapun kita berada akan menjadi tempat terbaik bagi kita semua. Kadang kita merasa bosan, merasa jenuh ketika kita ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada saat melakukan sholat-sholat sunnah. Setiap saat kita membandingkan antara satu tempat dengan tempat yang lain, perlu kita introspeksi diri. Karena apa? Karena dengan hal tersebut dapat menambah nilai baik bagi kita semua. Kadang
kita sholat di tempat ini, di masjid A, akan merasa sulit sekali, akan merasa berat karena pekerjaannya lama. Ketika kita sholat di tempat yang B akan merasa ringan karena tempat itu seakan-akan cepat. Ya, ini banyak fenomena yang terjadi di masyarakat kita masing-masing. Memilih tempat ibadah dengan kacek yang sedikit, hanya berkisar 5 menit saja sudah milih yang lebih singkat. Nah, ini fenomena yang ada di masyarakat kita, perlu kita waspadai. Karena apa? Karena dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala perlu kita khusyuk, perlu kita khudu, perlu kita ikhlas, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ketika kita menempati satu tempat adalah tempat yang terbaik. Bagaimana caranya? Wa idza amiltan nas bil ma'ruf. Ketika kita melakukan sosialisasi atau melakukan muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan sesama manusia dengan baik, disitulah sataskunu fi qulubihim. Tempat terbaik bagi kita yang perlu kita tempati adalah hati mereka semua. Dengan kita berbuat baik pada orang lain, insya Allah kita akan berada di hati mereka, dan disitulah tempat yang terbaik yang kita tempati. Begitulah para hadirin, para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 hal tersebut, puasa kita menjadi puasa paripurna, ibadah kita menjadi ibadah yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita tunaikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala di sisinya. Amin amin ya mujibas sailin. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan, jangan lupa setiap kita melakukan aktivitas apapun itu, maka lakukan dengan niat tulus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik akan mengantarkan kita kepada tempat-tempat yang baik. Niat yang baik akan mengantarkan kita untuk selalu melaksanakan, melakukan dan menunaikan perkara-perkara yang baik. Ada satu orang yang sekarang putranya mengikuti akademi tilawatil Quran atau hifdzil Quran. Beliau adalah anak kita, salah satu generasi dari Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi, yang diberi nama dengan satu nama yang baik, yaitu Nadif, bersih artinya. Beliau saat ini usia 7 tahun, akan tetapi sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz. Ketika sempat ditanya kepada seorang ayahnya yang bernama Mas Haji, beliau pun menjawab. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah mudah. Ketika ia melakukan aktivitas, baik ibadah ataupun yang lain, ia tanamkan niat dalam hatinya, tulus ikhlas, pahalanya akan didapat oleh anaknya. Sehingga anaknya masih kurang dari 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Bahkan setiap 2 hari sudah menghafalkan 2 juz. Sampai sekarang ini usia 7 tahun sudah bisa menghafalkan sampai 30 juz beserta dengan ayat dan juga halamannya. Dari hal itu perlu kiranya dalam tindak langkah kita setiap hari tanamkan niat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang baik akan mengantarkan kebaikan pada kita semua dan menjaga pekerjaan kita semua menjadi baik. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.